Terkait apa yang harus dilakukan selesai manekung. Di sini jenengan harus benar-benar klik, benar-benar mengerti, benar-benar paham, benar-benar tahu. Karena apa? Karena manekung itu adalah penyelesaian. Penyelesaian untuk apa? Untuk semuanya, untuk segalanya, bahkan untuk seluruhnya. Itu penyelesaiannya ada di manekung. Nah, kalau panjenengan selesai manekung kok ora mudeng karepe, jenengan akan tetap tersiksa di luar sana. Bahkan setelah manekung, kalau hidung saya pikir kurang mancung dan saya ndak cocok, ndak suka sama hidung pesek saya bisa buat mancung sesuai karepku. Atau mungkin ada bagian tubuh saya yang cacat. Setelah manekung saya kurang cocok sama bagian tubuh saya yang cacat itu tadi, dan saya ingin menjadikannya supaya tidak cacat. Itu bisa. Setelah manekung harusnya itu bisa. Kalau tidak bisa berarti gak mudeng, ndak mengerti, ndak paham dengan informasi-informasi yang saya informasikan selama manekung, dan saya teriak-teriak tiap hari tiap malam seperti burung beo. Apapun, seperti bahasa saya semalam, ya. Apapun yang ada di luaran sana itu adalah gambaran dari sesuatu yang ada di dalam diri kita. Bahasa saya simpel tentang ini. Artinya apapun di luaran sana itu bergantung kita. Kita buat hitam ya jadi hitam, kita buat putih ya jadi putih, kita buat merah ya jadi merah. Tapi kalau selesai manekung kok nggak mudeng karepe, ya mbah tok, bingung di luar sana. Padahal ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, ilmu pengetahuannya hampir tiap hari tiap malam dibahas selama manekung. Gitu. Makanya nanti kalau panjenengan sudah pulang di rumah, daripada nonton pantatnya artis goyang dangdut di YouTube, nggih. Nah, terus kuotanya jenengan ya ndak gratis. Lebih baik gunakan itu untuk menyimak video-video saya terkait manekung. Itu ada banyak itu. Daripada nanya saya jawabannya 5 jam kemudian, lebih baik jenengan nyimak video-video saya terkait manekung, supaya manekung panjenengan itu tidak sia-sia. Karena apa? Karena manekung itu adalah penyelesaian laku. Nah, yang namanya laku itu sekabehane. Nah, dengan begitu kalau panjenengan benar-benar klik tentang manekung, panjenengan bisa menghadapi apapun. Bahkan apapun itu bisa panjenengan rubah sesuai yang panjenengan kehendaki. Satu misal seperti yang sudah saya katakan tadi, saya kok hidungnya pesek, nggak cocok, kepengin mancung, itu bisa dirubah menjadi mancung. Apalagi soal urusan-urusan duniawi, nah, itu bisa terselesaikan dengan manekung. Tapi walaupun ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, ilmu pengetahuannya hampir tiap hari tiap malam didengarkan selama manekung,
memorinya itu terlalu penuh, jadi lelet. Walaupun lelet, loadingnya lama, kalau selesai manekung panjenengan rajin menyimak video-video saya terkait manekung, mesti mudeng. Kenapa kok mudeng? Lawang bahasa saya itu orang nganggo dedeng aling-aling, tempik ya tak omongnya tempik, kontol ya tak omongnya kontol, nganti orang mudeng ya banget. Tuh. Oh iya, saya jadi ingat, saya pernah nyimak videonya Pak Web, dan di dalam video itu Pak Web pernah berkata, bahkan wujud fisik kita yang mungkin kurang tampan, kurang cantik, dan saya kurang menyukai, tidak cocok, saya ingin merubahnya menjadi tampan, menjadi cantik. Pak Web mengatakan sangat bisa. Caranya bagaimana Pak Web? Caranya manekung dulu. Karena kalau belum manekung, bagaimana mungkin lawang penyelesaiannya itu ada di manekung. Jadi mau ndak mau, suka ndak suka. Nah kalau lakunya ingin selesai harus manekung, siapapun panjenengan. Nah karena apa? Karena penyelesaian laku ada di manekung. Ya saya sudah manekung kok hidung saya tetap ndak bisa dirubah Pak Web. Goblokmu itu. Lawang tiap hari tiap malam dibahas kok pemahamannya, pengertiannya, pengetahuannya, kok nganti nggak ngerti. Lupa Pak Web. Nah karena mungkin selama manekung Pak Web berpesan di luar patrap saya harus menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. Selain itu saya tidak diperkenankan untuk berhenti membaca kunci di dalam hati sambil menyadari, sambil menikmati, sambil memperhatikan apapun hingga berhasil tersempurnakan. Jadi apa yang Pak Web informasikan ketika kadangan selama manekung yo jadi embuh. Oke, saya maklumi itu. Tapi untuk panjenengan yang sudah selesai manekung, kan video rekaman terkait setiap kadangan selama manekung itu kan terpampang di YouTube saya. Elah yang mbok disimat maneh nek lali, ya. Kalau lupa yo mbok disimak ulang lah, wong momennya itu terekam. Artinya apa yang sudah diinformasikan itu terekam dan itu terpampang di Putra Romo Channel YouTube milik pribadi saya. Nah kalau merasa lupa, kan rekamannya ada lah yang mbok disimak ulang kan gitu. Nah wis lupa, beli kuota hanya buat nonton dangdut ya wis. Tapi apa sih yang tidak buat wong edan baku untuk panjenengan? Wong edan baku itu manusia yang paling tidak pernah merasa bosan untuk menggugah kesadaran siapapun. Terkait itu, hari ini bersamaan dengan penyelesaian manekung tahap 6, saya akan mengulanginya lagi. Nah, panjenengan yang di sini perhatikan, kalau sampai lupa nanti di rumah simak ulang YouTube-nya.
Caranya bagaimana Pak Web? Sederhana. Caranya itu sederhana. Seperti yang sudah panjenengan praktekkan selama manekung ini. Hanya saja perbedaannya Palungguh Pambuka diganti menjadi Palungguh Jati. Nah, ketika panjenengan patrap di sini, setelah mijil sowan, masih dalam keadaan patrap mijil sowan, panjenengan bersamadi. Tapi kalau sudah selesai manekung, bersamadi tetap bersamadi, tapi sudah tidak dalam sikon patrap mijil. Maksudnya supaya terhindar dari proses bekso. Kalau panjenengan sampai mengalami bekso, ilmu-ilmu pengertiannya, ilmu-ilmu pemahamannya, ilmu-ilmu pengetahuannya, dan kesaksian-kesaksian terkait kesempurnaan abadi tidak akan panjenengan peroleh. Karena apa? Karena kesadaran panjenengan tergoyahkan oleh proses bekso. Nah, untuk menghindari proses bekso, setelah bersabda Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, tangannya diturunkan di posisi yang paling nyaman. Kemudian mulai bersamadi, menonaktifkan pikiran, menonaktifkan hati, menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa keluar masuknya napas dari hidung, seperti ketika patrap samadhi mijil sejati. Semakin sering patrap samadhi mijil sowan panjenengan lakukan, berarti semakin panjenengan akan tercerahkan. Nah, bergantung durasi semedinya lama apa enggak di situ. Nah, kalau setelah tangannya diturunkan 5 menit kemudian jenengan merat, ya enggak dapat apa-apa. Paginya setelah bangun dari tidur, jangan lupa patrap samadhi mijil tata lenggah. Sewaktu-waktu sampai tersandung batu, jangan buang waktu, langsung melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Itu secara gulung atau hakikat. Nah, di luar itu, berusahalah untuk menjaga kebersihan pikiran panjenengan, kebersihan hati dan syahwat panjenengan yang telah mendapat pengakuan dari Romo. Jangan sampai ternoda lagi, jangan sampai terkotori lagi, jangan sampai kemomoran lagi. Caranya tebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, kepada siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu caranya menjaga kebersihan pikiran, hati dan syahwat supaya tidak ternoda lagi, tidak terkotori lagi, tidak kemomoran lagi. Tekniknya bagaimana Pak Web? Tekniknya dengan mempraktekkan kekudangannya Romo. Itu tekniknya. Tidak perlu koar-koar keliling memperkenalkan wahyu panca gaib dan wahyu panca laku itu apa dan bagaimana, seperti yang dilakukan oleh wong edan bagu. Karena saya melakukan ini itu karena tugas. Nah, panjenengan yang tidak diberi tugas itu, ya jangan minta tugas seperti itu. Karena apa? Karena tugas itu tidak mudah. Kalau bukan karena dipilih, mungkin saya juga tidak mampu. Teriak-teriak tiap hari, teriak-teriak tiap malam, kesana kesini. Kalau bukan karena dipilih, mungkin saya juga tidak mampu. Belum lagi menghadapi cemoohan, hinaan, fitnah, bla, tang. Tidak mudah. Cukup diam.
cukup diam, tidak perlu dan tidak usah melakukan sesuatu apapun terkait wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana. Karena orang awam yang dipilih oleh Romo itu tidak butuh penjelasan apapun terkait wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Romo tidak akan percaya diberi penjelasan model apapun terkait wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana. Jadi cukup diam, praktekkan saja kekudangannya Romo dengan tanpa ego, pamrih, arogan. Karena hanya dengan mempraktekkan kekudangannya Romo, panjenengan tidak mengalami kesulitan dalam menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat. Selebihnya lakukan patrap samadhi, mijil soan sebelum tidur malam hingga berulang-ulang kali sakobere sampean. Sesudah bangun dari tidur paginya, jangan lupa lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Tekniknya dibalik, mulai dari mijil toto lenggah terlebih dahulu, pauling, kemudian kunci, turunkan tangannya, bersamadhi secukupnya, diari palungguh panutup, selesai. Jika sewaktu-waktu kok sampai tersandung, karena kita ada di dunia ini dan dunia ini memiliki banyak batu sandungan, jadi mungkin kita akan mengalami tersandung. Nah, jika sampai mengalami tersandung, luput, ndak enak, ndak tenang, bermasalah, lakukan patrap samadhi mijil sampurno, jangan membuang waktu. Hanya dengan seperti itu nanti panjenengan akan mengerti, otomatis akan mengerti, akan memahami, akan mengetahui tentang apapun itu bukan dari katanya wong edan bagu. Tapi saya setelah saya menekung sudah 1 bulan di rumah kok nggak ngerti apa-apa. Suci yang sudah menjadi hakmu, suci yang sudah distempel oleh Romo tersebut, kalau harus saya gambarkan seperti air, itu masih keruh, masih belum jernih, isi urung bening. Nah, suci yang berhasil panjenengan tempuh dari manekung, dan kalau suci itu saya gambarkan adalah air, maka suci yang panjenengan miliki itu masih belum jernih, masih belum bening, masih keruh, masih butek. Makanya panjenengan belum bisa apa-apa. Karena apa? Karena panjenengan belum mengerti apa-apa, belum mengetahui apa, belum memahami apa-apa. Batu sebesar gunung saja jika tergenang air keruh, dia coba nggak jelas toh, padahal itu batu besar, apalagi pasir. Batu yang besar saja jika tergenang air yang keruh, air yang tidak bening, tidak bisa panjenengan perhatikan, apalagi pasir yang lembut. Nah, untuk bisa jelas panjenengan harus menunggu air itu jernih, harus menunggu air itu bening, kinclong. Nah, kalau airnya udah bening, udah jernih, udah kinclong, pasir model apapun di dasar air itu bisa panjenengan lihat.
ilmu sulapan, rampung manekung langsung jos. Itu sulapan, itu penggambarannya. Nah, caranya agar supaya air itu segera jernih, caranya agar air itu segera bening, bagaimana Pak Web? Lah tadi udah dibahas. Itu caranya. Jadi mau tidak mau, agar air itu segera menjadi jernih dan menjadi bening alias kinclong, ya segera panjenengan mempraktekkan kekudangane Romo. Dengan begitu, ada noda atau ada kotoran sekecil apapun di pikiran, hati dan syahwat kita, kita tahu, kita ngerti, setidak-tidaknya kroso. Ketika pikiran hati kita luput, salah, melakukan sesuatu yang tidak tepat, kita kroso setidak-tidaknya. Nah, karena kok kroso, ya ndang-ndang patrap samadhi mijil sampurno. Di luar itu, lakukan patrapnya sesering mungkin. Kalau kepengen cepet-cepet jernih, cepet-cepet bening airnya, artinya patrap samadhi mijil soalnya harus sering kan. Lawang kepengennya cepet. Kita mengharap agar suci itu menjadi bening, menjadi jernih, menjadi kinclong, agar apapun yang ada di dalamnya kita bisa mengerti, bisa memahami dan bisa mengetahui. Neng patrap samadhi mijil sowane sedina sewengi setugel, maksimalnya sekali, tetap bening, pada akhirnya tetap jernih, tapi kan tidak secepat yang kita inginkan. Lah kalau kita pengennya cepat, satu misal kita dalam sebuah perjalanan, kalau kita ingin cepat sampai, ya kita harus lari toh, orang berangkang. Logikanya kan seperti itu. Agar supaya air itu segera cepat menjadi jernih, bening, kinclong. Kalau suci itu saya gambarkan air. Bahasa-bahasa sebelumnya saya menggunakan istilah berdiri di ujung tanduk, agar supaya ujung tanduk itu cepat papak, ndak runcing, ndak membahayakan. Ya berarti prakteknya harus cepet-cepet, harus diperbanyak dan harus cepat prakteknya. Seperti itu. Itu tentang masalah duniawi Pak Wib. Oke, saya memahami dan saya bisa menerima. Tapi untuk merubah hidung yang pesek supaya menjadi mancung Pak Wib, itu pun sama. Kalau panjenengan mempraktekkan apa katanya wong edan bagu, caranya merubah hidung pesek menjadi mancung, ya ora iso. Karena apa? Berarti kalau panjenengan mempraktekkan katanya wong edan bagu, panjenengan masih belajar. Sedangkan untuk merubah hidung pesek menjadi mancung, itu kan tidak bisa belajar, itu kan gak iso. Kalau belajar, iya lek tambah mancung, lek tambah blesek. Kalau belajar, artinya kan harus praktek. Nah, praktek itu kan pengetahuan sendiri. Jika apa yang sudah saya bahas dari tadi panjenengan segera mempraktekannya, tentang itu pun sama. Ketika suci itu sudah jernih, sudah bening, sudah kinclong, panjenengan akan ngerti caranya, akan paham tekniknya, dan akan tahu prakteknya. Dan itu bukan katanya wong edan bagu, panjenengan bisa sendiri. Gitu. Tapi apa sih yang tidak buat wong edan bagu untuk panjenengan? Saya kasih penggambaran terkait itu dan perhatikan baik-baik. Jika ada desain bagian dari tubuh kita, jika di bagian tubuh kita ada desain yang kita kurang suka, mungkin menurut kita kurang baik atau kurang bagus, sehingga kita kurang srek,
seperti bagian-bagian tubuh yang cacat atau bagian-bagian tubuh yang kurang bagus, dan panjenengan merasa kurang menyukainya dan panjenengan ingin merubahnya sesuai yang panjenengan sukai. Caranya merubah desain hidup itu berarti kita harus kembali ke asal usul kita. Nah, kita harus kembali kepada asal usul kita. Di luar asal usul kita, kita tidak bisa melakukan rehab. Kita tidak bisa melakukan daur ulang. Tidak bisa merubah apapun jika di luar lokasi asal usul kita. Nah, asal usul kita di mana, dari mana dan bagaimana, Pak Web? Ini sudah saya teriak-teriakkan tiap hari, tiap malam. Terutama ketika penyelesaian manekung, saya mematikan panjenengan agar panjenengan bisa masuk kepada asal usul panjenengan. Ketika saya mematikan panjenengan untuk beberapa detik lamanya, ketika itu panjenengan saya paksa, ya, panjenengan saya paksa masuk ke dalam suci. Kok dipaksa, Pak Web? Lakunya panjenengan urung maksimal, mulai tak paksa. Karena laku panjenengan belum maksimal. Apapun perjuangan, pengorbanan, pengabdian panjenengan belum maksimal. Nah, maka dari itu saya paksa panjenengan bisa masuk ke dalam suci. Kok kurang maksimal bagaimana, Pak Web? Wong saya udah habis-habisan. Oke, udah habis-habisan. Untuk hal ini saya itu 45 tahun. Nah, untuk bisa masuk ke dalam suci, perjalanan hidup saya itu 45 tahun saya habiskan hanya untuk menekuni tentang ini, bukan yang lain. Nah, panjenengan baru beberapa hari kok penak men. Nah, beberapa hari mangan wareg, medang wareg, ngerokok sepuasnya, turu sak kempute, ala penak men. Itu bukti belum maksimalnya. Tapi saya memaksa panjenengan untuk bisa masuk ke dalam suci. Tapi di sisi lain, betapapun saya memaksakan diri dan memaksakan panjenengan untuk bisa masuk ke dalam suci, jika Romo tidak merestui, ya ora iso. Kalau Romo tidak menerima panjenengan, ya ndak bisa. Menerima apa, Pak Web? Menerima kebersihan pikiran panjenengan, hati dan syahwat panjenengan. Artinya, walaupun dulu untuk mencapai titik ini 45 tahun usia saya habiskan, saya tidak bisa menunjukkan diri, itu tidak bisa. Unjuk gigi itu tidak bisa. Dan panjenengan baru beberapa hari, cara tempuhnya pun enak, gampang. Tetap tidak bisa lawan penentunya Romo. Nah, penentunya Romo. Betapapun saya memaksakan kehendak, betapapun saya memaksakan diri panjenengan, kalau Romo ndak mangestoni, Romo ndak nerima, ndak mau mengakui pikiran, hati dan syahwat panjenengan, ya ora iso. Jadi di sini pun saya ndak bisa sombong. Walaupun laku saya seperti itu, saya tetap tidak bisa sombong. Itu hanya klarifikasi saja, bukan kesombongan wong edan bagu. Karena di dalam hal ini wong edan bagu ndak bisa sombong, lawa yang menentukan Romo. Itu. Nah, untuk merubah bagian desain dari tubuh kita yang kita kurang menyukai, berarti kita harus kembali kepada asal usul kita terlebih dahulu, yaitu suci yang pernah panjenengan capai ketika titik manekung, di saat saya mematikan panjenengan. Kita
suci, dan dengan suci kita diciptakan, dengan suci pula kita diutus ke dunia ini. Jika gagal abadi, kita akan kembali kepada suci ini lagi, karena kita asalnya dari suci, gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Allah ini maksudnya suci itu tadi. Apapun yang berasal dari suci akan kembali kepada suci. Untuk bisa merubah desain salah satu bagian tubuh kita yang tidak kita sukai, kita harus kembali ke suci, harus kembali ke asal usul kita, yaitu suci, dan menggunakan bahan suci pula untuk merubah desain dari bagian tubuh kita yang kurang sempurna, kurang bagus. Nah caranya agar saya bisa kembali ke asal usul saya, ke desain awal saya, ke bahan dasar saya. Lah ini masa gak mudeng-mudeng. Selama panjenengan manekung, panjenengan kan berlatih di situ, ya. Ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sowan, setelah tahapan-tahapannya terlampaui, kemudian pikiran, hati dinonaktifkan. Karena apa? Karena itu bagian dari desain, bentuk desain dinonaktifkan. Yang digunakan kesadaran, kesadarannya digunakan untuk menikmati rasa, bukan sesuatu apapun. Dan ketika itu berarti panjenengan sedang mengarahkan kesadaran panjenengan ke asal usul panjenengan, ke suci itu tadi. Nah itu teknik-tekniknya, itu cara-caranya. Begitu juga ketika patrap samadhi sabda sejatine satrio, ketika patrap samadhi mijil sejati. Lah itu kan teknik-teknik, itu cara-cara untuk kembali kepada asal usul kita, yaitu suci. Suci itu tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada. Suci itu suwung, awang uwung suwung, ora ono opo-opo, opo-opo kuwi ora ono. Nanya apa ke orang apa-apa, marko apa-apa, kabeh apa-apa kuwi mau ada di dalam diri kita, manunggal jadi satu dengan kita. Sedangkan yang di luar itu hanya bayangannya, bayangan dari sesuatu yang ada di dalam diri kita. Sebab karena itu saya katakan apapun yang ada di luaran sana itu bergantung kepada kita. Dibuat hitam ya jadi hitam, dibuat merah jadi merah, dibuat putih jadi putih. Karena yang aslinya ada di dalam diri kita. Nah kalau kita mau merubah salah satu desain tersebut, berarti kita harus kembali kepada asal usul kita, yaitu suci, awang uwung sumbung, yang tidak ada apa-apa. Artinya kita harus nol, harus kosong, harus bodoh, harus ora ono opo-opo. Nah, ketika kita berada di dalam ora ono opo-opo, di dalam kesuwungan, di dalam kekosongan, di dalam kenolan, di dalam kebodohan, inilah panjenengan bisa merubah bagian tubuh panjenengan mana saja yang desainnya kurang cocok. Barang siapa mengenal Allah, maka dia menjadi bodoh. Barang siapa mengenal suci, maka dia menjadi bodoh. Jadi jenengan kudu goblok sih di sini. Kalau panjenengan goblok di sini, merasa tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa serta merasa bukan milik siapa-siapa, berarti panjenengan ada di dalam suci, ada di dalam asal usul panjenengan, asal mula panjenengan. Itu tandanya ketika kita berhasil masuk ke asal usul kita, yaitu suci. Di dalam suci tidak ada apa-apa,
apa-apa itu tidak ada. Karena apa? Karena suci itu adalah suwung awang uwung suwung kosong blong, ora ono apa-apa, apa-apa kuwi ora ono. Kalau dibahasakan spiritual goblok-blok, pikiran ya ora ono, ati ya ora ono, apa meneh ilmu sekolahan ora ono, babar blas, goblok, nol putul. Kalau panjenengan masih memiliki rasa dan perasaan bisa, berarti panjenengan ijih ning jabone suci, masih ada di luar suci, belum di dalam suci. Kalau di dalam suci, panjenengan mesti tidak bisa apa-apa. Ketika panjenengan saya matikan, panjenengan bisa apa coba? Ora iso apa-apa, mung kejet. Nah, itu panjenengan harus masuk ke situ dulu kalau mau merubah desain. Nah, kalau tidak masuk ke situ, merubahnya piye? Arep cukup bahan saka ngendi? Arep mbok templeki lemah kae. Enggak, salah bahannya di situ, ya harus di situ kalau mau merubah. Caranya sudah dibahas dari tadi. Sederhana. Jangankan kok isi dunia, ya. Jangankan isi dunia, gaib sekalipun, alias tidak kasat mata sekalipun, bagian-bagian dari tubuh kita yang jika cuil menjadikan cacat saja bisa kita rubah sesuai yang kita maui. Takdir kita pun sama, kalau kita disebut memiliki takdir. Nasib kita pun sama, kalau kita disebut memiliki nasib. Sama bagaimana Pak Ib? Sama, bisa dirubahnya sesuai yang kita inginkan. Yang bagian tubuh kita yang permanen saja bisa dirubah, apalagi takdir, apalagi nasib. Terlalu kecil. Itulah manekung. Makanya berulang-ulang kali saya katakan manekung adalah penyelesaian dari seluruh laku tentang apapun itu. Jadi setelah manekung harus bisa, jangan belajar, karena setelah manekung itu puncak. Jadi kalau selesai manekung harus bisa praktek, bukan belajar. Untuk apa kita berada di puncak kalau isi belajar? Harusnya kalau di puncak itu ongkang kaki, silir-silir. Saya gambarkan seperti yang saya gambarkan dalam video tentang pencapaian gunung-gunung. Kalau sudah sampai di puncak, wis lumbung ini karo kipas-kipas. Nah, udah sampai di puncak kok isi petangkelan menek piye? Itu. Nah, supaya benar-benar klik video terkait manekung itu kan ada banyak. Mbok simak ulang satu persatu dan mudeng karepe dan klik maksudnya. Karena apa? Karena manekung adalah puncak, manekung adalah penyelesaian dari seluruhnya. Kalau belum bisa berarti durung klik, berarti durung mudeng lali ya Pak Web. Videonya kan ada. Nggak bisa beralasan lali, itu nggak bisa, kecuali momen-momen tersebut tidak saya rekam. Alasan lali masuk akal. Oke, ketika kejadian itu lali, tapi momennya kan saya rekam, artinya kan bisa disimak ulang. Lali orang buka paling ya tuh, lali orang buka, atau ketika buka di rap, di skip, bendang rampung. Ya, jangan salahkan saja kalau tidak bisa, kalau sistemnya seperti itu. Lah arep ora di skip wong bahasane wis apal ya. Lah wis apal kudune iso to? Wis apal kok gak iso. Marai
bahasane wis apal ya Pak, wis nglotok. Lek bahasane wis apal wis nglotok kudune iso. Lah wong ora iso berarti kan urung paham. Oke, wis nglotok ning kan urung klik. Kan gitu. Simak ulang. Untuk sebuah ilmu pengetahuan kelangan kuota 10 giga itu murah banget. Jenengan kuliah itu berapa juta? Jenengan mondok pirang juta kuwi. Jangan kok anggap remeh ilmu pengetahuan. 10 giga untuk sebuah ilmu pengetahuan kecil. Kecil. Kalau panjenengan sekolah, panjenengan kuliah, panjenengan mesantren genah bulanane kuwi. Ya, urung iuran kaya to. Bulanane genah. Urung ditambah iuran, durung ditambah kose pisan ya. Makane tiap dino darane apa? Kalau mau main perhitungan. Itu. Untuk merubah desain dari bagian-bagian tubuh kita yang kita kurang menyukai menggunakan tekniknya wong edan baku ora iso. Lah badan-badannya sendiri kok. Gitu loh. Harus ngerti sendiri, paham sendiri, tahu sendiri, prakteknya. Nah, untuk mengetahui ilmu-ilmu pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya, jernihkan dulu suci yang sudah menjadi hak panjenengan yang saya gambarkan, air yang masih keruh alias butak itu tadi. Kalau air itu sudah jernih, sudah bening, sudah kinclong, apapun yang ada di dasar air itu panjenengan bisa melihatnya hanya dengan mata, nggak perlu ilmu kesaktian. Nggih. Kalau air itu sudah jernih, sudah bening, sudah kinclong, pasir yang kecil-kecil itu bentuknya, warnanya, model apapun panjenengan bisa melihatnya hanya dengan kasat mata tanpa menggunakan ilmu magic apapun. Tapi kalau air itu masih keruh, masih budak, alah mbok nganggo ilmu model apa wae tetep sampean kumplang-kumpleng kayang ini. Ya tetep ya keruh loh, air keruh itu kan menyeluruh. Mbok uplek-uplek tambah budak. Nah, itu penggambarannya. Pak buat pelit piye? Lewong sudah dikasih penggambaran tadi. Kan udah dikasih penggambaran. Tapi kan tekniknya belum dikatakan. Tekniknya, oke, tekniknya. Untuk merubah desain dari salah satu atau bagian-bagian tubuh kita yang tidak kita sukai, langkah awal kita harus kembali kepada suci. Karena suci adalah asal usul kita. Nah, setelah kita berada di dalam suci, yaitu asal usul kita, nah karena tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita itu bahannya dari suci, kita ambil suci itu tadi. Nah, ini tekniknya, ayo mumet apa ya? Nah, ya. Satu misal hidung saya yang mau saya rubah, langkah awal saya ulang, langkah awal kita kembali dulu ke suci. Kita masuk ke suci karena kita berasal dari suci. Bilang mlebu ning jero suci. Setelah sampai di dalam suci, suci kuwi kan ora ono apa-apa. Apa-apa kuwi ora ono. Kosong, alang wong suwung. Nol. Yang ada hanya suci. Yang ada hanya suci. Selain suci, di dalam suci itu nggak ada. Nah, suci ini kita ambil sak cuwil, ping. Nah, terus tempelkan ngirung. Tempelkan ngirung. Nanti mancung sesuai yang kita harap. Utawa ndase
anu gepeng anu menyo. Sucinya ambil secuil suci sesuai ukuran kepala yang menceng itu tadi. Lah kalau ukuran kepala yang menceng sekepal berarti kita harus mengambil suci itu satu kepal, ping, tempelkan gini plang. Nah, lalu kita bentuk. Perkarane jenengan isa ora mlebu suci. Lah terus njukuk suci mau isa ora perkarane. Bingung aku. Ini nyata real, ini bukan tahayul, bukan bukti, bukan nyata. Nah untuk membuktikannya manekungan jenengan gitu loh. Manekungan ben ngerti, oh suci iki ngene iki. Nanti bisa ngambil. Nggak jenengan belum manekung, jenengan belum ngerti. Engko sing dijukuk tulisan suci. Template-nya juga iso. Nah untuk yang sudah manekung, caranya masuk ke dalam suci mesti ngerti. Lawang selama manekung dipraktekkan, dilatih, diulek-ulek kuwi kok carane mlebu ning suci. Dan sudah sampai di suci, akhirnya tahu suci kuwi apa, ngerti, sehingga nggak salah ngambil ketika hendak merubah desain dari salah satu bagian tubuh kita yang tidak cocok. Berarti tidak bisa ya Pak Web dirubah dengan bahan lain. Ya ora iso. Dirubah pakai batu jenenge patung. Nganggo kayu ukiran. Monggo menungso iki dudu patung, dudu ukiran. Itu caranya. Bisa paham gak? Yang baru selesai manekung sini udah paham gak? Jadi kalau panjenengan ingin merubah bagian-bagian dari dunia, bagian-bagian dari diri pribadi panjenengan, langkah awal panjenengan harus kembali kepada asal usul dulu. Setelah sampai di dalam asal usul kita yaitu suci, nah berbahan suci itu tadilah kita bisa merubah apapun itu sesuai yang kita maui. Karena apa? Karena semua, segala dan seluruh di luar diri itu adalah gambaran dari sesuatu yang ada di dalam diri kita. Artinya bergantung kepada kita. Kita buat merah jadi merah, kita buat hitam jadi hitam, kita buat putih jadi putih, kita buat semrawut ya jadi semrawut. Karena apa? Karena ada di dalam yang aslinya. Nah kalau mau merubah di luar sana ya berarti panjenengan harus masuk ke dalam, harus masuk ke dalam asal usul kita yaitu suci, dan berbahan suci itulah kita bisa merubah apapun sesuai yang kita maui. Oke. Bawalah kesempurnaan abadi hasil manekung panjenengan ke tengah-tengah keluarga panjenengan, karena merekalah yang panjenengan perjuangkan, yang panjenengan korbankan sesungguhnya. Jangan belak-belok kemana-mana pun, karena yang paling utama memiliki hak menyambut kesempurnaan abadi hasil manekung panjenengan adalah keluarga panjenengan. Setelahnya motivasi dari saya, tebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, tanpa ego, pamrih, arogan. Caranya tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak cincong, tidak usah banyak tingkah seperti wong edan bagu. Cukup diam, praktekkan kekudangannya Romo. Di luar itu, lakukan patrap samadhi, mijil soan sebelum tidur. Sesudah tidurnya, lakukan patrap samadhi, mijil toto lenggah. Jangan lupa palungguh pambuka panjenengan sudah bereinkarnasi menjadi palungguh jati. Suatu waktu luput, lakukan patrap samadhi, mijil sampurno. Selebihnya sebagai motivasi dari saya, sebagai inspirasi dari saya, tertulis atau tercatat beberapa
harus bisa sendiri karena panjenengan sudah selesai manekung. Monggo. Monggo. Pak Men. Udah paham nggih? Nggih. Nggih, matur nuwun. Dan pesan saya, hanya ada satu pesan saya sebagai seseorang yang pernah menjadi teman seperjalanan panjenengan, yaitu jangan sekali-kali menjual belikan wahyu pancagaib, ya. Karena wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu bukan barang dagangan, melainkan hidup panjenengan sendiri yang seumur hidup bisa menjadikan panjenengan itu dan ini. Memperdagangkan wahyu pancagaib berarti panjenengan menjual diri panjenengan sendiri. Mempolitiki wahyu pancagaib berarti mempolitiki diri panjenengan sendiri. Merahasiakan wahyu pancagaib berarti merahasiakan diri panjenengan sendiri. Menodai wahyu pancagaib berarti menodai diri panjenengan sendiri. Karena wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku adalah identitas jati diri pribadi panjenengan yang sesungguhnya. Oke. Kadangan kita malam ini sebagai bentuk perpisahan dengan para kadang yang barusan selesai manekung tahap ke-6, ya. Dan sebagai permulaan bagi kadang manekung di tahap ke-7. Untuk kadang manekung tahap ke-7, selamat berjuang. Dan untuk kadang yang selesai manekung tahap ke-6, sukses, berkah, selamat.